happy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Watin Kafil Hidayah. Dan kali ini saya akan membuat video tidak sendirian guys. Saya akan ditemani oleh partner saya, Oriana. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah dengan materi jual beli. Bagaimana sih jual beli dalam Islam, pengertiannya, hukumnya, syaratnya, macam-macam jual beli. Dan juga tidak lupa saya membahas permasalahan kontemporer yang sedang terjadi di zaman sekarang ini, yakni jual beli online. Apakah jual beli online itu diperbolehkan dalam Islam? Oke, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini agar channel ini terus maju, terus berkembang, dan terus semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan oke guys, langsung saja kita simak baik-baik penjelasan dari saya dan juga partner saya tentang jual beli dalam Islam. Oke, check this out. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahab al-Zuhaili mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu al-syira yang artinya beli. Dengan demikian kata al-bai berarti jual, tapi juga demikian yang artinya sebagai jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum jual beli. Yang pertama ada yang berdasarkan Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada yang berdasarkan sunnah yang artinya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan siap jual beli yang diberkati. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Hakim. Selanjutnya ada rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 4, yaitu yang pertama ada orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua ada sikhat, lafal ijab kabul. Yang ketiga ada barang yang dibeli, makut alaih. Yang keempat ada nilai tukar pengganti barang. Selanjutnya ada syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat orang yang berakad, syarat-syarat nilai tukar, harga barang, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, makut alaih, syarat-syarat harga yang dihargakan. Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu yang A, syarat syah jual beli. 1. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti kriteria, kualitas, kuantitas, dan harganya tidak jelas. Yang kedua, apabila barang yang diperjualbelikan itu bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dengan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak boleh bergerak dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat. Yang B, ada syarat yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Yang C, ada syarat yang terkait dengan kekuasaan hukum akad jual beli. Para ulama fikih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat meningkat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar, hak pilih untuk meneruskan atau membebaskan jual beli. Apabila jual beli masih memiliki hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Selanjutnya ada prinsip jual beli. Yang pertama ada prinsip dasar. Yang A, hukum asal dalam muamalah adalah mubah diperbolehkan. Yang B, ada konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahan. Yang C, ada menetapkan harga yang kompetitif. Yang D, meninggalkan investasi yang dilarang. Yang E, menghindari eksploitasi. Yang F, memberikan kelenturan dan toleransi. Yang G, ada jujur dan ramah. Selanjutnya ada prinsip yang menurut umum. Yang pertama ta'awun, tolong menolong. Yang kedua niat, itikad baik. Yang C ada al-muawanah, kemitraan. Dan yang D adanya kepastian hukum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, oke, pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang
hukum dan juga sifat jual beli. Nah, menilai dari hukum dan sifat jual beli, para jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikatakan syah atau sahih, atau jual beli yang memenuhi ketentuan syarat seperti rukunnya terpenuhi dan juga syarat-syaratnya terpenuhi, itu dikatakan jual beli sah. Sedangkan yang kedua, jual beli yang dikatakan tidak sah, jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya, sehingga jual beli menjadi rusak atau fasid atau batal. Nah, jika sudah batal maka kita tidak bisa membeli barang tersebut, dan jika barang tersebut tetap berada di tangan kita maka barang tersebut menjadi haram hukumnya. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan next, kemudian jual beli yang dilarang menurut Islam, dan sesuai dengan kaidah muamalah Islam, jual beli yang diperbolehkan dan ada yang dilarang dalam Islam. Berikut adalah jual beli yang dilarang oleh Islam, dan hendaknya umat Islam menjauhi langkah-langkah tersebut sebagai jalan yang merugikan dan menyesatkan. Yang pertama itu menjauhkan dari ibadah. Nah, seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang isinya, hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan bisa disimpulkan dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah menyuruh umat Islam untuk bermuamalah dan bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah. Namun hal ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat dan meninggalkan ibadah lainnya. Sebagaimana dalam ayat ini, maka jual beli tidak boleh dilakukan ketika harus menjauhkan kita dari ibadah. Sebaiknya kita melakukan evaluasi jika proses jual beli kita malah menjauhkan diri dari Allah, menambah kemaksiatan dan meninggalkan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jual beli dilarang, jual beli barang-barang yang haram. Jelas dilarang sekali ya jual beli yang seperti ini, karena jual beli yang dilarang oleh Islam adalah ketika menjual dan membeli barang-barang yang haram. Hal ini tentu akan menambah mudorot bagi orang-orang Islam ketika menyebarluaskan keharaman di muka bumi. Misalnya saja jual beli narkoba, miras, barang hasil penggelapan dan pencurian, barang yang tidak taat pajak atau aturan, juga termasuk black market. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sudah tertera ya di hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang isinya, sesungguhnya Allah jika mengharapkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, jual beli harta riba. Nah, di sini telah ada hadisnya ya dari riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Nah, pelarangan melaksanakan jual beli dalam Islam adalah melarang riba. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam hadis yang demikian, bahwa pemberi atau pemakannya atau segala bentuk operasionalnya adalah salah, sehingga sama-sama kelirunya.
Untuk itu, sebelum berjual beli hendaknya memeriksa terlebih dahulu apakah ada proses jual beli tersebut benar-benar bebas dari riba. Nah, oke. Lanjut. Al-inah. Nah, al-inah. Al-inah ini telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud yang isinya apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-inah dan kalian telah ridho dengan perkebunan dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan yang Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Al-inah ini maksudnya adalah jual beli yang hina seperti itu. Jadi ini sangat diharamkan. Dan yang kelima, mulamasah. Jual beli mulamasah adalah istilah untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual. Tentu ini tidak dibenarkan bahwa sebelumnya pembeli berhak untuk melihat, menyentuh barang dan mengecek apakah ada kecacatan atau yang ditawarkan sesuai dengan barang realnya atau yang nyata. Tentu saja menjadi bermasalah jika hanya menyentuh lalu harus membayar. Nah, diumpamakan nih ya, misalnya saya mau membeli bolpen pen ini. Nah, sebelum membeli kan kita harus tahu dulu ini bisa digunakan atau tidak. Nah, kita lihat bolpen ini mungkin ada ya kecacatan atau apa gitu. Nah, kita kan mestinya mencoba terlebih dahulu kan, oh ini benar-benar bisa digunakan seperti itu. Dengan pas masih memegang saja sudah berarti membeli itu sangat diharamkan. Nah, Oke, di sini kita langsung ke pembahasan macam-macam jual beli. Salah satu pokok bahasan dalam hukum Islam atau fikih adalah tentang jual beli atau ba'i. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, bab jual beli disebut sebagai bagian dari bahasan fikih muamalah atau bahasan dalam fikih yang menguraikan tentang aturan main dalam kehidupan bermasyarakat menurut Islam. Dalam kitab tersebut, jual beli diartikan sebagai bahasa sebagai membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai upaya memiliki harta benda dengan imbalan dan persetujuan yang bersifat syar'i atau tidak mengandung riba. Atau bisa juga diartikan memiliki manfaat atau kegunaan yang langgeng dan boleh dilakukan dengan nilai tukar. Nah, maksudnya di sini itu jual beli itu di dalam Islam itu yang tidak mengandung riba dan barang-barang yang dibeli juga mempunyai nilai kegunaan, dan barang-barang yang kita beli itu boleh dilakukan dengan nilai tukar. Kita itu bisa melakukan jual beli dengan uang seperti itu nilai tukarnya. Kalau zaman dulu kan dengan barter, nah sekarang ini dengan uang. Nah, jual beli secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama jual beli barang yang bisa disaksikan, yang kedua jual beli sifat barang atau barang pesanan, yang ketiga jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Dari ketiga cara melakukan jual beli ini, cara yang pertama dan yang kedua diperbolehkan, dan cara yang ketiga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan itu jelas tidak boleh, karena barangnya sudah tidak ada dan juga tidak ada saksinya. Itu sangat tidak dianjurkan karena bisa merugikan si pembeli seperti itu. Dan cara jual beli yang pertama disyaratkan barang yang diperjualbelikan harus barang yang suci, bukan barang yang najis. Bisa diambil benefitnya atau manfaatnya, bisa dikuasakan dari penjual ke pembeli dengan menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Di dalam jual beli tersebut juga harus ada transaksi ijab kabul. Misalnya penjual mengatakan saya menjual barang ini, kemudian si pembeli menjawab
saya membeli barang ini. Nah, itu yang disebut dengan akad jual beli dalam Islam. Nah, next, jual beli yang kedua bisa juga disebut dengan akad salam. Jual beli ini dinyatakan boleh atau sah jika ditemukan sifat-sifat barang yang sudah disebutkan sebelumnya. Pembahasan lebih rinci terkait dengan jual beli ini dibahas dalam bab salam, seperti itu. Sedangkan jual beli yang ketiga adalah jual beli yang tidak dinyatakan tidak boleh dilakukan atau tidak sah, karena dalam jual beli ini barang tidak ada dan juga sifat-sifat barang tidak sah, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan fikih kontemporer yang sedang eksis di zaman sekarang ini, seperti jual beli online. Apakah jual beli online itu diperbolehkan? Sebelum itu kita simak videonya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan simpulkan bahasan dari jual beli online tersebut. Oke, kita simak videonya bersama, dan ini videonya. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menyimpulkan terkait dengan permasalahan fikih kontemporer, yakni jual beli online. Nah, kesimpulannya adalah jual beli online itu diperbolehkan di Islam asalkan ada dua ketentuan. Yang pertama ini, barang dan jasa harus jelas dan juga halal. Dan yang kedua, harus ada opsi untuk si pembeli bisa melanjutkan dan juga membatalkan. Membatalkan di sini jika pesanan atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan